Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Fattahu ya Alim. Hadirin yang mulia, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Lanjutan dari materi kita di halaqah sebelumnya, yang mana pada waktu itu kita telah sama-sama menyimak tentang toharoh. Artinya toharoh bersuci. Terutama ada petunjuk dalam surat Al-Baqarah ayat 222 di mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang bersuci. Jadi kalau ingin dicintai Allah, dicintai berarti diridhoi, dirahmati, maka pastikan diri kita bersih. Lebih-lebih bersihnya tidak hanya luarnya saja, tapi sekaligus juga bersih dalamnya. Lah, bersih luar itu biasanya diselesaikan dengan fikih, karena berhubungan dengan najis. Jadi kalau di diri kita ini ada najisnya, kalau kepengen dapat ridho dan cinta Allah, maka bersihkan biar jadi suci. Atau yang kedua, ketika statusnya adalah hadas, walaupun diri kita tidak ada najisnya, berhubung tadi itu batal, kalau kepengen masih senantiasa dapat kasih sayang Allah, rahmat dan ridhonya, maka sucikan hadasnya. Kalau hadas berarti dengan wudhu, kalau najis berarti harus dibasuh. Yang ketiga adalah bersih dalamnya. Najis juga enggak, hadas juga enggak, tapi dalamnya kotor. Apa itu? Iri, dengki, bakhil, sombong, angkuh, dendam, apalagi ini? Bakhil, terus apa? Ragu, pamer, riya. Nah, kalau ini nanti biasanya diselesaikan dengan tazkiyatun nufus. Kalau dalam ayatnya adalah qad aflaha man zakkaha. Kalau diurut, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, terus
qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang berjuang membersihkan jiwanya. Cuma kalau sudah jiwa ke sana itu bahasanya adalah tazkiyah. Tazkiyah kalau dalam bahasa fikihnya adalah toharoh, suci, membersihkan. Oleh karena itu ketika kita kemarin sudah bahas itu, maka kira-kira ada potensi kotor najis apa sehingga kalau ada di diri kita berusaha untuk bersihkan. Maka lanjutan materi fikihnya pada malam hari ini adalah anwa'un najasati, macam-macam najis. Sekiranya kita mendapatkan itu, maka segera bersihkan. Apalagi untuk sholat. Kalau untuk sholat, kalau masih ada najisnya ya nggak sah. Karena syaratnya sholat itu harus bersih dari najis maupun hadas. Maka di diri kita itu kalau sudah menghadap memang sudah suci. Maka perlu diketahui apa saja itu. Satu, al-maitatu. Bacanya yaknya disukun aja, jangan sampai ditasdid. Beda antara al-maitatu dengan al-mayyitatu. Kalau al-mayyitatu dari kata mayyit, artinya mayit itu apa? Jenazah. Orang yang sudah tidak bernyawa namanya mayit kalau laki-laki. Kalau perempuan namanya al-mayyitatu. Maka biasanya kalau bapak-bapak berkesempatan umroh, aminkanlah, didoakan umroh. Semoga diberikan kesempatan untuk berangkat umroh. Di sela-sela dalam aktivitasnya terus ada pengumuman as-salatu 'alal mayyitati yarhamukumullah. Biasanya begitu. Kalau jenazahnya perempuan. Kalau laki-laki as-salatu 'alal mayyiti yarhamukumullah. Biasanya begitu kalau masih yang sudah berangkat umroh ada kenangan. Nah kalau jenazahnya banyak gimana? As-salatu 'alal amwati, amwat udah mati-mati, yarhamukumullah. Cuma suaranya bagusan sana gitu, mic-nya juga wenteng sana, kumpling kayaknya di telinga itu bersih betul. Gitu istilahnya. Nah, itu makanya mayit. Kalau mayit berarti jenazah. Tapi kalau al-maitu bangke. Lah apa bangke itu? Kita simak pelan-pelan. Wahia mata hatfa amfihi ay min ghairi tazkiyatin. Adalah hewan yang mati tanpa penyembelian yang syar'i. Disebut mayit, disebut maitah, jangan mayit, maitah, bangke. Nah ini bedanya definisi ini dengan asumsi kita. Termasuk saya kadang menyebut bangke itu adalah ketika sudah bau busuk, ketika masih fresh, seakan-akan bangke. Terutama kalau kita baunya kok gini itu apa? Biasanya tikus mati. Nah, ini baru yang sudah 3 hari baunya udah kerubung laler itu, baru disebut bangke. Padahal walaupun masih fresh, tapi kalau matinya tidak melalui penyembelian yang syar'i disebut bangke. Contohnya apa? Ya banyak kalau dicontohin. Ada ayam jago
Karena dia nggak nyetop orang lewat, langsung berabat aja, keburu dilindas. Maka walaupun masih seger, kecet-kecet begini, karena dia mati tanpa penyembelian, maka statusnya bangke. Lah apalagi ya banyak. Kalau teruskan, mau kambing, mau sapi, mau dan sebagainya, kecebur sumur, nggak ada ketahuan, megap-megap. Terus keburu mati, baru ketahuan, dientaskan, maka walaupun gemuk kayak apa, bangke. Lah itu kalau kita sentuh najis. Termasuk wayal haku biha, apa ini? Ma quti'a minal hayyi. Apa-apa yang copot, termasuk di situ adalah ma quti'a. Apa-apa yang dipotong minal hayyi, dari binatang hidup. Nggak tahu ini contohnya pernah ada apa enggak. Misalnya bapak-bapak lagi agak lapar, kalau langsung nyembelih entok seluruhnya kok kebanyakan, maka ngambil kakinya satu aja disop, maka itu juga bangke walaupun fresh. Jadi nyicil apa namanya, nyicil sampelnya dulu misalnya, itu statusnya bangke. Karena ada hadis li hadisi Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qatta minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa maitatun. Apa-apa yang terpotong dari binatang ternak padahal itu dia masih hidup, maka yang terpotong itu adalah bangke. Wa yustasna min hadzalika, akan tetapi ada beberapa yang dikecualikan. Walaupun bangke tapi tetap halal, bahkan suci. Apa itu? Maitatus samaki wal jaradi, bangkainya ikan dan belalang. Fa innaha tahiratun, maka sesungguhnya bangkainya itu suci. Bapak-bapak beli tongkol, beli bandeng, dintas dari tambak, nggak disembelih, maka hukumnya suci dan halal. Disebut suci dan halal. Udang, windu, lah kenapa lele kok disembelih? Sebab kalau lele ini nggak disembelih itu kadang loncat-loncat, nah, kasarnya begitu kalau lele itu. Dan sebagainya, ikan semuanya namanya ikan. Ada lele, ada mujair, ada nila. Nila diserok, langsung dibelet, ini nggak disembelih, apa namanya, lehernya. Ya. Kalau lele malah diweprok. Nah ini sebagai agar nanti ketika belet-belet ini tidak terlalu nyiksa. Itu kalau bahasa Riyadhus Shalihinnya adalah agar kita punya syafaqah dan rahmat terhadap makhluk lain. Jadi walaupun sama-sama matinya, tapi kau perlakukan yang baik. Seandainya sakit, semoga sakit sejenak, ceplok, langsung klecek. Jangan malah dibuat dolanan, iris klecek, oh asik yang malah cecet. Maka kenapa juga ketika ada ikan masih hidup-hidup langsung dilempar ke api, ini juga termasuk siksaan juga. Nggak boleh. Li hadithi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhilla lana maitatani wa damani. Uhilla dihalalkan dan termasuk juga disucikan, statusnya suci. Lana buat kami kita umat Muhammad apa? Maitatani, dua bangkai. Artinya bangkai binatang yang tidak disembelih, tapi kalau ini tetap halal dia.
berdasarkan hadis ini. Wadamani, dan dihalalkan juga 2 darah. Lah apa semuanya 2 itu? Amal maitatani, adapun 2 bangkai yang tetap halal dan suci adalah falhutu wal jaradu, ikan dan belalang. Cuma saya tidak terlalu kenal belalang itu jenis-jenisnya apa, tapi ya dimaklumi aja belalang. Apakah kinjeng apa-apa itu, kinjeng apa-apa namanya belalang, karena spesiesnya mungkin banyak juga. Wa ammad damani, adapun 2 darah yang dihalalkan dan juga suci adalah fal kabidu, yaitu hati dan empela. Empedu sama empela sama. Nah, seakan-akan ini adalah maksud hadis ini adalah darah yang menggumpal di dalam tubuh kita. Tapi bukan berarti darah yang dibekukan. Apa yang disebut dengan apa itu, kalau nyembelih biasanya tadongin terus kemudian karena lama-lama kan terus membeku. Nah, itu najis itu. Dan itu juga haram. Kalau bahasanya Jawanya dulu itu apa itu? Terkadang juga ini kalau tidak hati-hati juga banyak dijual. Apa namanya? Nah, marus apa-apa. Apalagi bentuknya agak mirip-mirip hati juga gitu. Mirip-mirip hati. Mana lagi ini? Dan berdasarkan hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang laut, huwa at-tahuru ma'uhu, airnya suci, al-hillu maitatuhu, bangkainya juga halal. Nah, saya pernah menyimak itu di YouTube Ustadz Felix Siu, ketika diceritain bahwa di dalam di laut selatan itu ada manusia yang berbentuk ikan atau penghuni penghuni laut. Cuma beliau dengan kajian akidah, kalau seandainya itu betul-betul ada, tak makan itu. Kenapa tega makan? Karena tadi hadisnya halal. Seandainya itu betul-betul ada dan tinggal di laut, maka statusnya adalah binatang laut sehingga halal. Maka ini juga menjawab ketika di laut itu kok ada anjing laut, itu juga berarti halal ya. Karena berdasarkan ini. Nomor 2, maitatu mala damalahu sailun, bangkainya binatang yang tidak punya darah yang mengalir. Contohnya di sini adalah kanamli, kayak semut, namel, surat An-Naml. Semut, ada orang sholat gerayang-gerayang di sini. Wah, apa? Jadi ketika kita mematikan semut di sini, berhubung ini adalah suci, tidak najis, maka sholatnya lanjut. Terus apa lagi nih? Wan nahli, nahl, tawon atau apa namanya itu? Lebah. Cuma bahaya ini lebah, kalau di ini kan biasanya ngentup dulu. Ngentup kalau tidak tawar rabuh gede itu. Tawon itu. Bapak-bapak kalau pernah ngalami, kalau saya pernah ngalami sampai bengkak gini. Itu orang Jawa namanya enggak tawar, karena itu racun juga. Bengkak. Jadi kalau tawon kita gintes gini, ya, berarti suci, tidak najis. Berarti yang sepadan itu wanahwiha, dan sepadannya banyak. Kita yang jarang keramas, loh ini kok ada binatang gremet kok gatal sekali. Oh ada gemes. Bahkan kalau ibu-ibu kadang sambil gibah, sambil ngomongin aliran dana haji, kota haji kemau, namanya ibu-ibu kadang tidak sekedar arisan, tapi ibu-ibu sekarang udah bahas politik juga gitu.
ada reshuffle, ada kota haji, sambil tek. Kadang tidak hanya gini aja tapi juga kletis. Cuma ibu-ibu ketika kletis tidak ditelan, dikumpul-kumpulin telah banyak baru diludahkan. Jadi ini adalah tidak najis. Tidak najis. Maka jangan sampai ibu-ibu berhubung nggak najis kemudian lumayan ini untuk tambah-tambah gizi. Jangan. Nyamuk termasuk. Ya kadang-kadang nyamuk kalau baru nongkrong ini nggak ada darahnya. Tapi kalau sudah lama, wah kok gemuk ini lamuk ini. Biasanya kan sampai bunting sampai ya. Nah, itu kalau seandainya agak beler-beler termasuk juga tidak najis. Karena ini adalah dikecualikan. Fa innaha tahiratun idza waqa'at fi syai'in wa matat fihi la tunajjisuhu. Seandainya binatang-binatang ini kok mencelok di sebuah ini, maka barang yang dienceloki tidak sampai menajiskan. Berarti termasuk lalat itu juga masuk sini. Lalat tadi masih seger, mencelok, berhubung nggak bisa renang, lepek sampai mati. Maka minuman yang dienceloki lalat tidak menjadi najis. Bahkan dalam kajian sunnah malah disuruh nyelupin. Tapi nyelupin ya jangan diudek ya. Nyelupin. Tapi sebetulnya kajian sunnahnya di dalam itu adalah dalam rangka untuk mengawal ini biar tidak mubadzir. Arahnya ke situ malah. Arahnya segitu. Bukan kok berarti ketika ada kopi kepengen ngamalkan sunnah ini, wah kok nggak ada lalatnya terus nyari lalat itu, jangan. Justru sunnahnya itu ketika ada kopi tutup biar tidak keencelok. Cuma namanya lalat kadang nakalnya naudzubillah. Baru kita minum ini baru kita angkat sudah keduluan. Berhubung udah keduluan apa boleh buat? Jangan buru-buru buang. Itu yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita begitu. Padahal bisa jadi, alah kopi setengah gelas saja kok. Ternyata ini kalau rahmat Allah, setengah gelas karena kondisi dirimu lagi jaya. Tapi kalau kekurangan, jangankan setengah gelas, saudara-saudara Gaza itu ingin mendapatkan satu tetes minum susah. Barangnya ada tapi tidak bisa memasukkan, di blokade. Jadi minumnya cuma nelen ludah aja kalau seandainya ada, sampai gitunya. Maka dengan demikian kita harus betul-betul hemat, jangan sampai menghambur-hamburkan. Termasuk kalau seandainya tadi ada minuman. Nomor jim yang dikecualikan walaupun itu bangkai tapi tidak najis adalah azmul maitati, tulangnya bangkai, wa qarnuha, sungunya. Sungu itu apa ya? Tanduknya, wa dhufruha, kukunya, wa sya'ruha, rambutnya, wa risuha, bulunya, wa jilduha, dan kulitnya. Cuma ketika kulit ini itu ada catatan kaki. Catatan kaki ada peringatan. Yang dimaksudkan kulit bangkai suci itu adalah ketika disamak. Disamak bukan buku yang disamak itu ya, tapi disamak maksudnya. Jadi ada kambing, karena tidak ada yang gembala, tabrak mobil, mati. Maka ketika mati ini ya mau tidak mau jadi bangkai. Kalau bangkai berarti haram dimakan. Tapi oleh Rasulullah disampaikan kira-kira masih bisa dimanfaatin apanya ya? Oh, kulitnya. Tapi dimanfaatinya tidak untuk dimakan. Tapi dipakai yang lain. Yang penting ini sudah steril dari najis. Statusnya menjadi suci. Dengan cara apa? Disamak namanya. Disamak itu adalah direndam dengan barang-barang yang pahit dan sebagainya sehingga lendir-lendir itu akan ini, maka itu akan menjadi suci.
Oh, ini kalau ya juga masuk dalam rangka tidak memubazirkan. Tapi jangan sampai terus dilanjutkan over. Loh, kalau mubazir kok nanggung amat sih cuma kulitnya, padahal kan dagingnya masih di sate masih seger. Nah, itu ada batasan-batasan. Namanya hukum itu Allah yang ngatur. Namanya hukum itu Rasulullah yang tentukan. Dan kita tidak boleh nawar. Maka itu saya juga terharu ketika Ustadz Umar Mita ketika ditanya jamaahnya, ketika dulunya pernah melakukan masa kelam zina, hasil anak zina itu ternyata tidak bisa dibinkan. Bin itu apa ya? Dianak nasabkan. Maka orang ini konsultasi, gimana Ustaz, nanti kalau nikah apakah saya bisa walinya? Beliau jawab, seandainya hukum itu saya yang buat, saya iba Pak Bu. Berhubung namanya hukum itu ada Allah yang tentukan, maka saya tidak bisa apa-apa dengan jawab itu. Jadi maksud saya bahwa tadinya itu kalau kambing masih seger kepelindes, di sate kan masih enak itu. Untuk syukuran nanti kalau fikih sunnah khatam kan lumayan. Tapi fikih sunnah itu tebel, jadi khatamnya ini bertahun-tahun. Ya. Jadi namanya hukum tidak bisa apa boleh buat. Cuma yang masih bisa dimanfaatkan adalah apanya tadi, kulitnya. Itu pun juga itu pun dengan cara disama. Nomor 2 yang termasuk najis. Tadi pengencalan sudah. Yang pertama tadi adalah bangkai. Yang kedua adalah ad-damu, adalah darah. Sawa'un kana daman masfuhan kaddamil ladzi yajri minal madbuhi. Tadi yang maros tadi itu. Darah yang ngalir. Au dama haidin. Darah haid. Jadi istrinya lagi datang bulan, ibu bapak-bapak iseng masih godain aja. Pas godain nyentuh, loh kok basah-basah ini. Maka jangan sampai dilap-lapan gini, jangan, malah nanti bajunya ikut najis. Ketika ini nyentuh-nyentuh ya berarti harus dibasuh, disucikan. So, apalagi sudah kotor malah buat diolat-olat ya malah kotor lagi. Lah emang kenapa kalau kotor? Lah kalau kotor ya tidak jadi, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, akan begitu nanti. Bahkan kalau dibawa sholat malah sholatnya enggak sah nanti. Illa annahu yu'fa 'anil yasiri minhu, kecuali kalau seandainya darah itu sedikit. Dicontohkan sedikit itu diantaranya misalnya adalah bisul. Jadi pada bapak misalnya ada apa ini, pukul itu apa ya, jerawat, iseng-iseng sambil ngaji nyimak fiqh sunnah, terus kemudian meletus ada darahnya, misalnya, termasuk yang dimakfu. Nah tadi tinggal ini, kalau seandainya banyak ya, kalau ada tisu nih, kalau seandainya tidak itu sudah kategori makfu. Syukur-syukur kalau Imam Syafi'i lebih hati-hati soal najis itu, sehingga sebisa mungkin ya ini diselesaikan di tisu atau dibasuh. Ketika dibasuh kok masih ada, berarti itu sudah di luar mampu manusia. Sebab kalau nunggunya mampet nanti enggak sholat nanti karena yang ngucur terus. Tapi ngucurnya adalah tidak yang berceceran, hanya saudara. Kan setelah dipeletet begini tunggu kan masih muncul lagi ya. Terus apa misalnya, karena kita gatel, garuk-garuk, karena saking kulitnya itu terkupas, terus kemudian ada darah juga, termasuk itu kategori makfuun. Nah kalau teruskan, termasuk kita bekam. Habis bekam, walaupun disedet-sedet, kemudian dilap-lap tisu dan selesai, maka kalau seandainya itu digunakan untuk sholat, maka itu juga termasuk makfuun. Makfuun maksudnya dimaafkan. Kalau dimaafkan berarti tidak jadi najis, berarti digunakan untuk sholat ya sah, karena menjadi suci. Halaman 34.
Ini malah penjelasan. Ini hanya saya singkat sehingga menjadi satu halaman. Kalau seandainya semuanya malah banyak ini. Bisul ya tadi sudah ya. Nomor 3, lahmul khinziri, daging babi. Tentu selain haram adalah najis. Maka jangan sampai dipegang-pegang. Qala Allah Ta'ala, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa ayyakuna maitatan. Jadi dalil nomor 1 sampai ke berikutnya itu adalah di surat Al-An'am ayat 145. Oh ya, ini mumpung karena ini real di lapangan, balik nomor 2 sedikit tadi itu, bahwa ada darah sedikit yang tidak bisa dihindari maka akan dimaafkan. Tadi bisul, terus apa lagi tadi? Bekam, garuk-garuk, termasuk barangkali kita pernah dulu waktu kecil, karena mungkin waktu dulu itu kan kesejahteraan orang tua sangat terbatas ya. Ketika nyembelih ayam itu sangat berharga sekali, sehingga saya masih terkenang itu sampai dikoreti begitu. Ketika nemu tulangnya, tulang paha, gimana itu? Kletik, karena masih lumayan. Apanya yang lumayan? Darah yang ada di dalam tulang tadi itu, termasuk juga ma'fu dan dihalalkan. Lebih jauh lagi, ketika kita beli ayam, sudah disembelih, sudah dibersihkan, ternyata di situ masih ada beberapa titik-titik yang kelihatan merah-merah, termasuk ma'fu. Nah, kadang kita melihat ketika beli-beli, berhubung masaknya kurang mateng, biasanya habis dikerakut, waduh masih ada merah. Itu juga dimaafkan, sehingga tidak najis. Cuma kita agak nggak tega aja kalau makan. Jadi masih mentah dimakan kayaknya itu gimana gitu. Tapi sebetulnya itu adalah halal. Nah, ini yang agak kembali sedikit ke atas tadi, karena itu adalah real gitu. Nah, ini nomor 3 adalah lahmul khinzir. 4, 5, 6 adalah qai'ul adami, muntah-muntahnya. Kita kalau tidak pernah naik mobil, biasanya kalau diajak jalan-jalan waktu kecil dulu itu muntah. Nah, maka itu juga najis. Berarti harus dihindari pakaian kita dan sebagainya. Kalau kena ya berarti disucikan, dibasuh. Wa bauluhu, dan kencingnya. Apalagi kencing ini. Maka Bapak hati-hati betul kalau seandainya buang air kecil, celananya dan sebagainya harus betul-betul dipastikan diwingkis. Nah, kalau seandainya masuk khusus ya bisa dicopot, malah bagus, dicantolin gini malah itu sudah tenang sekali itu. Tapi kalau seandainya terbatas biasanya ada yang khusus. Makanya kemudian agar tidak nyipat najisnya biasanya terus diadangin apa itu ya, tambahan ya. Itu biasanya yang membedakan antara orang Islam dengan yang tidak. Kalau tidak cuma tempat untuk urin nih biasanya. Ya. Kalau di masjid-masjid kan terus ada tambahan yang agak perah, agak bening itu biasanya. Itu untuk jaga-jaga agar apa yang ini tidak mantul ke sini. Karena itu adalah najis. Bahkan ada satu hadis khusus tentang bahas ini. Yaitu riskan betul walaupun kelihatannya sepele, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati 2 kuburan. Sangat populer hadisnya. Yang mana penghuninya sedang disiksa. Diusut-usut ternyata tidak gara-gara barang yang ini, tapi ternyata cuma barang sepele. Cuma manusianya memang gampangin. Atau apa itu? Ketika pipis nyiprat. Sehingga tanpa disadari ternyata dia masih bawa najis. Kebawa ke masjid, kebawa ini, sehingga digunakan untuk sholat dan sebagainya. Maka kayak seperti itu walaupun sepele menjadi perhatian dan peduli kita. Karena berentet itu. Berentet ke sholatnya dan berikutnya. Nah itu kalau terjadi berhari-hari kan sayang juga sholatnya.
sudah sedemikian capeknya dan sebagainya. Namanya sholat itu rangkaiannya kan banyak itu. Tidak kok sekedar Allahu Akbar, tapi rangkaian sebelumnya nutup aurat, bersih dulu, ngadap kiblat, pastikan waktunya masuk, itu syarat-syarat sholat. Nomor 7, waraji'uhu adalah kotoran, eeknya, tainya. Cuma ini ada nomor 4, 5, 6 itu kalau teruskan, illa annahu yu'fa an yasiril qai'i wa yukhaffafu fi baulis sabiyyi. Nah, ini agak menjadi biasanya di kitab-kitab fikih disebut dengan najis mukhaffafah, yaitu air kencingnya anak laki-laki bayi yang masih nyusu dan belum makan apa-apa. Ketika pipis maka cukup diciprati. Nomor 7 adalah al-wadi, huwa ma'un abyadun yasid sakhinun yakhruju ba'dal bauli. Ada istilahnya air yang keluar dari zakar itu tapi keluarnya berupa putih. Putih itu tidak jernih, tapi kental, tidak sebagaimana air seni. Yang lebih parah lagi nomor 8, madhi. Madhi adalah air putih yang keluar ketika kita tegang. Jadi barangnya dibuat mainan, yang tadi itu lesu, ngantuk, terus ini terus bangun. Kita bangun terus, loh kok ada lengket-lengket itu. Itu namanya madhi. Maka ini juga hati-hati kepada suami istri ketika agak lagi santai-santai kok mainannya itu, maka yang keluar itu adalah najis. Nah, kalau kenang sarung maka jangan sampai dibuat untuk sholat, maka sarungnya ya sarung untuk telesan aja gitu. Maka kenapa ada satu saran pakaian yang digunakan untuk sholat itu usahakan yang khusus. Tidak hanya dalam untuk menjaga najis ini, dalam rangka bahwa kita menghadap Allah itu dalam kondisi penampilan yang gini gitu. Nomor 9, mani, tapi ini ada selisih pendapat. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suci, tapi bagaimanapun tetap dalam hadisnya suruh bersihkan. Kalau dia masih basah maka disiram ini, tapi kalau sudah kering dikerok dalam hadisnya. Nomor 10 adalah kencing dan kotorannya binatang. Nomor 11 adalah binatang yang suka makan kotoran. Mungkin di kita itu kayak ikan lele yang dipelihara di apa itu? Sepiteng. Sepiteng ini buangan ya, sepiteng. Biasanya cepat gemuk. Nah, itu selain najis itu juga haram. Tapi ada solusi. Kalau kepengen dihalalkan, maka dia harus diambil, disterilkan dulu lama, sehingga baunya sudah hilang, terus statusnya ini sudah enggak gemuk lagi. Berarti yang dimakan sudah yang lain ini, baru jadi. Al-khamru, khamru itu berarti arak. Kalau arak berarti berangkat whisky, brandy. 13, al-kalbu adalah anjing. Yang terakhir ini malah tidak hanya sekedar najisnya, tapi juga ada satu bahaya. Jangan sampai suka melihara anjing, sebab rumah yang ada anjingnya malaikat enggan masuk, rahmat Allah juga enggan masuk. Oleh karena itu ini menjadi tren belakangan keluarga muslim, kadang karena senang anaknya lagi suka lucu-lucu, maka jangan sampai ngejar lucu-lucunya, tapi juga harus difikirkan rumah tidak dimasuki malaikat, yang masuk nanti jadinya setan. Kalau setan bisa jadi ya watak-wataknya ketularan, diajak sholat juga berat, diajak ngaji juga hampir nggak ada, adanya cuma musik aja, sound horeg juga di situ misalnya. Maka apa-apa yang sudah menjadi petunjuk kita diamalkan sebisa-bisanya. Kafaratul majlis,
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.